Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 merupakan hari Kamis masa biasa yang ke-12 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Prayer intention and daily mass for the families of the donation. The intention of the mass is for health, healing, prosperity, blessing for business, working, traveling, studying of the family. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, healing, business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 99 years old. Martin Liosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my four boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung in Kuching. For family of Auntie Regina Ho, Auntie Liolina Ho, Auntie Elizabeth Ho in Kuching, Papa Peter Ho and family in Semunjan, Kuching, Sarawak. For the family of Sister Gregoria Edariani, Egidius Sergius and Serpasius Yunme in Kuching. For the family of Uncle Robert Iron on dialysis kidney problem and Auntie Priska in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Madam Elizabeth Tan in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Uncle Alexander Noyen in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Brother El Peter Terry in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Uncle Idin in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Uncle Louis James in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Auntie Veronica Sina in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Auntie Philomena Pati in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Auntie Nohna in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Sister Jessica Bibin in Jenan, Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Sister Justina Daniel Sajak in Jenan, Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Auntie and Dr. Valerie Loni staying in Sabah. For the family of Sister Pipian in Serian, Kuching, Sarawak. Wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi, Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni di Cilengsi, Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herplanus Apeng, Ibu Serli, Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agustinus Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Mitubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani, semua berjalan lancar, Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Teresa Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, diberikan kesehatan dan kesejahteraan serta berkat yang melimpah. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agus S. Alusius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto, mohon kesehatan, kesejahteraan, pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sendi Lim, Pernadi Lim, Gerardi Weto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Anis Bella, dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru,
serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Indariani, Ion Medi Kucing, sehat murah rezeki, tabah kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Ana Jong Jucu, Thomas Chai Hisen, serta Garen. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian di Jogja, sehat lancar studi. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus di Rantau Montrado Bengkayang. Untuk Bapak Krisanus Sulkanain dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Susan Wijaya, Inike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastian Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Martinus Marono dan keluarga di Sanggau, mohon kesehatan parel. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Mariahun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo, Ipanda Aristo Sudanoto, Christian Elin Andrew di Jakarta. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Kronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Chelsea S3 di Korea Selatan, jurusan Teknik Nuklir, Dian Ayunda Kristi S1 Farmasi di Brawijaya Malang. Untuk Bapak Silvanus Klemen di Ngabang, Ibu Elizabeth Cha di Pontianak. Untuk Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solea Karisa, Queen Medica dilancarkan dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Untuk Ibu Lucia Setiadi di Surabaya, mohon kesehatan dan kesejahteraan di usia lanjutnya, dan juga untuk ponakan Rinita Winata, mohon lapangan pekerjaan. Untuk keluarga Ibu Ignacia Suryani di Jakarta. Untuk Ibu Laura Iin, Bapak Harsianto Sioi dan keluarga di Singkawang, serta mohon berkat untuk anak yang sedang bekerja di Jepang. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, merupakan hari Kamis masa biasa yang ke-12 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Kita persembahkan seluruh wujud misa kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Ku di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Pengkhianatan umat dan para raja berulang kali bukan halangan bagi Tuhan untuk tetap setia pada janjinya. Yesus membuka kedok pengkhianatan itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan Allah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kita tidak cukup hanya mengenal kehendak itu, tetapi harus melaksanakannya. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami mohon datanglah
memberikan sabda penghiburan bila hidup kami terancam perang atau penderitaan. Semoga kami Kau beri pengharapan hidup pada Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Yoyakin berumur 18 tahun ketika menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun ibunya Nehusta, putri Elnatan dari Yerusalem, Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan ayahnya. Ketika itu majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan mengepung kota. Nebukadnezar sendiri datang menyerang sementara orang-orangnya mengepung kota. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, dan para pembesar dan pegawai-pegawai istana Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Di keretanya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, dan juga semua tukang dan pandai besi. Tiada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakim ke pembuangan di Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, dan pegawai istana, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, dan para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakin, dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem timbunan puing. Mayat para hamba-Mu diberikan kepada burung sebagai makanan. Daging orang yang Kau kasih diberikan kepada binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang seperti air di sekeliling Yerusalem, dan tiada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olo-oloan dan cemoohan sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburu-Mu kobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus
menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukan kami yang bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu pula?' Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tak pernah mengenal kalian, enyalah daripadaku, kalian semua pelaku kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang-orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rumah yang didirikan di atas wadas dan rumah yang didirikan di atas pasir. Yesus menutup sabdanya di gunung dengan pesan agar bersikap waspada terhadap kemunafikan. Iman akan Kristus, kegiatan bermacam-macam atas namanya takkan berguna. Jika kita menipu Tuhan dalam tingkah laku kita, cara terbaik untuk mendengarkan sabdanya ialah melaksanakan sabda itu. Raja Yoyakin beserta semua para penguasa diangkut sebagai orang buangan ke Babel. Pembuangan yang dilaksanakan Raja Yoyakim tidak bertahan lama. Seperti para raja sebelumnya, ia mengkhianati perjanjian. Maka Tuhan tidak lagi merintangi kedatangan bala tentara Babilonia dan semua perwira diangkut ke pembuangan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, yang memohon doa, dan kami doakan berikanlah kesembuhan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia, yang memohon doa, dan kami doakan berikanlah istirahat abadi kepada mereka. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani.
terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, bangunlah kami menjadi umat-Mu, menjadi gereja-Mu, tubuh Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungo Ricardus Udir dan semua keluarga yang meninggal di Batu Mas, yang telah Engkau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima
dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Ia mengganjar sebagai orang yang berwibawa, ia mengajar sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah menemukan seorang saksi penuh wibawa yang telah membicarakan Dikau, ialah Yesus Mesias Tuhan kami. Semoga sabdanya selalu menjadi pegangan hidup kami dimanapun, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat pelindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.